Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azam. Apakah kalian percaya bahwa malaikat itu beneran ada? Ya, yang saya maksud di sini adalah malaikat yang benar-benar tampak terlihat di dunia ini, alias manusia. Mungkin saya adalah salah satu orang yang percaya bahwa malaikat berbentuk manusia itu benar-benar ada. Percaya atau tidak, inilah salah satu kisah dari kehidupan saya. Berawal dari ketika saya resign dari sebuah perusahaan, saya merasa agak pede pada saat itu. Saya percaya bahwa setelah saya keluar dari perusahaan tersebut, saya akan segera mendapatkan penggantinya. Ya, selain saya pede, saya juga salah strategi pada saat itu. Karena ternyata mendapatkan pekerjaan baru yang sesuai dengan kemampuan saya sendiri itu sulit. Singkat cerita, 2 bulan berlalu. Sampai pada akhirnya saya berkenalan dengan seorang wanita yang sangat cantik. Sebut saja namanya Yuni. Dia tidak hanya cantik dari luar, namun dia juga cantik dari dalam. Ketika waktunya cocok, kami sering sekali berjanjian untuk bertemu. Keliling kota, bersenda gurau, bahkan kami sering lupa dengan waktu. Saya merasa bahagia sekaligus beruntung. Sering berjalannya waktu, tanpa disadari saya pun menaruh hati kepada wanita tersebut, Yuni. Oh ya, kebetulan kami berdua sama-sama mencari pekerjaan. Dan suatu saat dia tiba-tiba mengajak saya untuk mendaftarkan diri di sebuah perusahaan ternama. Karena saya merasa cocok, saya pun menerima ajakan dia. Sampailah pada waktunya kami harus menjalani tes di perusahaan yang kami lamar tersebut. Karena kami berbeda bidang pekerjaan, kami pun harus berpisah sementara. Yuni menuju ke bidang yang dia kuasai, dan saya pun menuju ke bidang yang saya kuasai. Akhirnya, sekitar 3 jam berlalu, saya selesai dengan tes saya. Saya pun menunggu Yuni di tempat yang sudah kami sepakati sebelumnya. Sampai beberapa menit kemudian, Yuni pun terlihat berjalan menuju ke arah saya dengan senyumnya yang khas. Saya pun ikut tersenyum sambil melambaikan tangan ke arah Yuni memberi sinyal bahwa saya ada di sini. Begitu dia sampai di depan saya, kami pun bertukar cerita atas apa yang terjadi saat kami menjalani tes. Namun ada satu hal yang membuat saya merasa agak khawatir. Yaitu ketika dia bilang bahwa dia merasa seperti salah input nomor ujian dia. Karena jika memang salah, maka peserta tes tersebut akan langsung gugur. Sampai pada akhirnya tiba waktunya pengumuman tes. Ketika saya melihat hasilnya, ternyata saya lolos. Saya senang sekali. Akhirnya setelah penantian 2 bulan, saya pun diterima di perusahaan yang ternama tersebut. Tidak lupa dengan Yuni, saya pun langsung menghubunginya. Dan benar apa yang selama ini saya khawatirkan, dia tidak lolos. Yang seharusnya saya merasa senang bukan main, namun entah kenapa saya justru lebih merasa sedih. Bahkan di depan Yuni. Namun walaupun begitu, Yuni sama sekali tidak menunjukkan rasa sedihnya. Dia tetap ceria, bahkan selalu menyemangati saya dan mendukung penuh saya. Tentu saja hal ini membuat saya semakin sedih. Seiring berjalannya waktu, entah kenapa hubungan kami semakin menjauh. Saya tidak tahu kenapa dia perlahan berubah. Namun hal ini saya anggap hanya perasaan saya saja. Meski saya harus mengakuinya bahwa itu memang benar, dia menjauh secara perlahan. Kemudian di detik-detik saya harus memulai pekerjaan baru saya ini, Yuni tiba-tiba berpamitan kalau dia akan kembali ke kota asal dia yang lumayan jauh dari kediaman saya. Dengan berat hati, saya harus menerima kepergian dia saat itu juga. Tapi saya tidak menyerah.
saya tetap berusaha berkomunikasi dengannya, bahkan sekali-kali melakukan panggilan video. Namun ternyata, semakin lama Yuni benar-benar semakin menjauh. Pesan-pesan saya lama dibalas, bahkan kadang-kadang hanya dibaca. Dan telepon saya pun juga jarang diangkat. Sekali yang diangkat, kami hanya bisa mengobrol sebentar. Sampai pada akhirnya saya pun ikhlas. Karena dia lagi-lagi semakin menjauh. Dan saya juga harus menjaga harga diri. Saya pun memutuskan untuk berhenti berkomunikasi dengannya. Dengan demikian, ada satu hal yang menarik yang bisa dipetik dari peristiwa ini. Dia ini siapa? Di saat saya sedang kesulitan mencari pekerjaan, dia datang menghibur saya dan seperti layaknya memberikan saya pekerjaan. Dan setelah saya mendapatkannya, dia menghilang secara perlahan. Apakah dia benar-benar malaikat yang turun ke bumi? Apakah dia benar-benar turun ke bumi hanya untuk menyelamatkan karir saya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, boleh banget subscribe dan klik tombol loncengnya. Dan juga jika kalian memiliki cerita lain yang menarik, baik tentang hubungan asmara, kehidupan sehari-hari, atau bahkan cerita horor, boleh banget kirimkan cerita kalian ke email yang tercantum di kolom deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.